Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Belastia dengan NIM 0570668119, Prodi Sains Data. Sebelumnya saya ucapkan salam sehat dan salam sejahtera bagi Ibu pengampu mata kuliah basis data. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah basis data dengan studi kasus sebagai berikut. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Tugas 1 adalah dari kasus tersebut, buatlah entity relationship dengan Buatlah entity relationship diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Panduan mengerjakan. Lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan PMP MSIM 4206 basis data. Baik, untuk memulai langkah-langkahnya, kita pertama harus membuka ERC yang telah saya download. Kita new dokumen. Berdasarkan dari studi kasus ini, kita langkah pertama yaitu setelah membuka, kita tentukan entitas atau entity yang ada dalam kasus di sini. Menurut saya, entity yang ada di kasus itu adalah ada 3 entitas. Kita masuk lewat sini, entity relationship. Mulai kita buka untuk buat entity-nya. 1, taruh sini. 2, 3. Dalam entity 1, isinya si dokter. Dua, setelah kita tahu entity-nya dan kasus tersebut ada 3 entity, sekarang kita buat atribut-atribut yang berada di entity tersebut. Kalau saya di dokter, atributnya yaitu ada 5 atribut. Itu ada 5. Di sini apa aja? Di sini ID dokter, nama, spesialis, waktu,
Kartu kerja, nomor HP. Pada pasien saya menggunakan 4 entity, 4 atribut. Aja ini ada ID pasien, nama, alamat. Ke administrator saya menggunakan 3 atribut. Itu ID, nama, waktu jaga. Setelah kita tahu entitas dan atribut yang menyertai, kita hubungkan garis ini dengan menggunakan garis ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6. Setelah semua garis terhubung, kita langkah selanjutnya yaitu menentukan relasi di antara himpunan-himpunan ini. Kita tambah relation di sini. Relasinya ada tuh, kita butuh 2 relation lagi, satu antara pasien dan admin, yang satunya antara admin dan dokter. Di sini relasinya terjadi apa? Memeriksa antara pasien ke admin itu mendaftar, antara admin ke dokter membeli data. Setelah terjadi relasinya, langkah selanjutnya yaitu menentukan derajat kardinalitas. Dalam derajat kardinalitas kita harus tahu relasi yang terjadi antara dokter memeriksa pasien itu menggunakan garis atau bisa disebut many to many. Sampai sini. Coba sini ke sini. Sini ke sini, many to many. Administrator.
setelah terjadi akan seperti ini, maka selanjutnya yaitu Pandima menjelaskan bahwa jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak atau many to many, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key. Apa sih yang dimaksud primary key itu? Primary key itu adalah suatu atribut yang memiliki nilai unik atau kode unik, dan setiap entity ini ada kode uniknya, yaitu di ID dokter, di pasien ada di ID pasien, dan di administrator ada ID administrator. Lambang atribut yang masuk dalam primary key itu adalah ada underline-nya, itu ini. Nanti kita kasih underline di masing-masing entity yang berlaku, underline, underline, underline. Nah, sekarang kita udah tahu nih primary key mana aja, dan nanti bakal ada new entity di sini. Kita drop dulu, kita geser. Bakal ada satu entity baru, yaitu di sini. Kita hapus dulu. New entity di sini adalah pasien dan dokter. Relasinya itu adalah diperiksa. Sekarang harus punya juga dihapus. Yang awalnya dari many to many, dia berubah menjadi one to many. Sini one to many. Di sini, maaf ini belum keganti. To many. Di sini juga one to many. Di sini many to many. Di sini many to many. Nah, di sini di new entity ini ada dia menggunakan atribut yang tadi primary key ini yang ada kode uniknya. Berarti kita membutuhkan jika mengacu dalam soal atau studi kasus ini, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Berarti dia akan muncul di new atribut di sini. Resep
Karena riset, karena dari kasus ini dokter akan membuat resep dan sisakan pada pasien. Berarti relasi yang terjadi antara dokter dengan pasien. Jadi berdasarkan studi kasus yang ada, ARD yang tercipta menurut saya adalah seperti ini. Kita geser untuk merapikan saja. Nah, seperti ini menurut saya ARD yang tercipta. Mungkin saya cukupkan dan saya akhiri untuk tugas pertama basis data ini. Jika ada kurang dan salahnya mohon pimpinannya kembali. Sekian dan saya ucapkan terima kasih. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.